Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fitri Rahmiyatun selaku dosen pembimbing dengan mata kuliah perpajakan dan teman-teman sekalian. Saya dengan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Septeka Pratiwi selaku moderator. Lalu teman saya ada Muhammad Dafi Syahwan, ada Nita Nurhalizah, dan ada Reta Anastasia Putri Simorantia. Selanjutnya materi yang pertama akan dibacakan oleh Reta. Untuk Reta, waktu dan tempat dipersilakan. Materi yang akan kami bahas adalah dengan judul Pajak Pertambahan Nilai. Yang pertama ada dasar hukum PPN, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 1983 1 April 1985. Yang kedua Undang-Undang Nomor 11 1994 1 Januari 1995. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 18 2000 1 Januari 2001. Yang keempat Undang-Undang Nomor 42 2009 1 April 2010. Yang kelima Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Latar belakang perubahan Undang-Undang PPN yaitu efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya, Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Untuk memperluas basis perpajakan, maka non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tingginya tax expenditure 65% dari total expenditure 2019. Pada dasarnya, seluruh barang yang beredar di masyarakat merupakan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP, sehingga pasti akan dikenakan PPN. Namun, memang terdapat beberapa barang yang penggunaannya termasuk dalam barang-barang yang sangat vital, dan diperlukan oleh halayak umum, sehingga tidak dikenakan PPN. Barang tidak kena PPN memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Undang-Undang Nomor 42 2009 secara rinci menjelaskan beberapa barang tidak terkena PPN. Salah satu klasifikasi barang tidak kena PPN ialah barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok masuk sebagai barang tidak kena PPN tertuang dalam pasal 4A ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 2009. Ayat tersebut secara jelas menyebutkan salah satu jenis barang yang tidak terkena PPN ialah barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang banyak. Undang-Undang Nomor 42 2009 tidak menyebutkan secara jelas barang kebutuhan pokok yang masuk sebagai klasifikasi barang tidak kena PPN. Maka, untuk memperjelas barang pokok yang masuk ke dalam klasifikasi barang tidak kena pajak, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 116 PMK 010/2017. Selanjutnya adalah pengertian PPN. PPN yaitu pajak atau konsumsi umum dalam negeri atau daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak JKP, yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Selanjutnya adalah sejarah PPN. Yang pertama berawal dari pajak pembangunan 1 Juni 2017. Yang kedua, pajak peredaran Undang-Undang Nomor 12 1950 mulai berlaku 1 Januari 1951. Selanjutnya, pajak penjualan Undang-Undang Nomor 18 1951 dan Undang-Undang Nomor 85 1953 mulai berlaku 1 Oktober 1951. Dan selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai. Undang-Undang Nomor 8 1983 sampai Undang-Undang Nomor 11 1994
dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 2009, mulai berlaku 1 April 1985. Selanjutnya adalah karakteristik PPN. Yang pertama, PPN merupakan pajak objektif. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yaitu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak atau disebut objek pajak. Yang kedua, PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis, bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Yang ketiga, PPN merupakan multi-stake. Karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN dimulai dari tingkat pabrikan atau manufaktur, kemudian di tingkat pedagang besar, dalam berbagai bentuk atau nama, sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenakan PPN. Yang keempat, PPN yang diterapkan adalah PPN tipe konsumsi atau Consumption Type VAT. Dilihat dari sisi perlakuannya terhadap barang modal, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak atau DPP, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari. Yang kelima, PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, maka PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atas jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Yang keenam, mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, maka pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau menyerahkan jasa kena pajak wajib memungut PPN dan memberikan faktur pajak. Yang ketujuh, PPN bersifat non-kumulatif. Meskipun dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, PPN yang disetor tambah dari BKP atau JKP yang bersangkutan atau dengan mekanisme pajak keluaran pajak masukan, sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda. Yang terakhir atau yang ke-8, PPN menganut tarif tunggal PPN. Di Indonesia menganut tarif tunggal yang diterapkan sebesar 10%, per 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pengecualian dari tarif tunggal ini adalah tarif 0% atas ekspor BKP, agar harga barang ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN dalam negeri, sehingga barang ekspor Indonesia dapat bersaing dengan barang ekspor dari negara lainnya. Selanjutnya adalah mekanisme pengenaan PPN. Yang pertama, setiap pengusaha kena pajak atau PKP menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang atau dinamakan pajak keluaran. Yang kedua, pada saat PKP tersebut di atas membeli BKP atau menerima JKP yang terutang atau dinamakan pajak masukan. Yang ketiga, pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akhir masa pajak. Jika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat, setiap PKP diwajibkan untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak terutang kepada KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nita. Berikutnya yaitu barang-barang kena pajak. Menurut UU PPN pasal 1 angka 2, barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Contoh dari barang kena pajak ialah yang pertama barang yang berwujud. Contohnya yaitu motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Yang kedua juga ada barang yang tidak berwujud, yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Sesuai dengan UU PPN pasal 4A ayat 2 yang termaksud jenis barang yang tidak dikenai PPN yaitu
Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya yaitu minyak gas, minyak mentah, gas bumi, asbes, biji besi, biji emas, dan juga biji tembaga. Yang kedua, ada barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Contohnya yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, buah, sayur, dan lain-lain. Berikutnya yaitu jasa-jasa kena pajak. Sesuai dengan UU PPN pasal 1 angka 5, jasa adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang. Yang termasuk dalam jasa kena pajak yaitu jasa impor, ekspor, perdagangan, dan lain-lain. Sesuai dengan UU PPN pasal 4A ayat 3, jasa yang tidak dikenai pajak PPN yaitu yang pertama, jasa di bidang kesehatan medis, antara lain jasa dokter, jasa bidan, dan juga jasa rumah sakit. Yang kedua, ada jasa di bidang pelayanan sosial. Contohnya yaitu jasa pemadam kebakaran dan juga jasa pelayanan panti asuhan. Yang ketiga, ada jasa kesenian dan hiburan, antara lain semua jenis jasa yang dilakukan pekerja seni dan hiburan. Yang keempat, ada jasa di bidang keagamaan, antara lain jasa pelayanan rumah ibadah dan juga jasa pemberian khotbah. Yang kelima, ada jasa pengiriman. Berikutnya yaitu objek PPN, yaitu PPN dikenakan atas pasal 4. Yang pertama, ada penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sesuai dengan UU PPN pasal 1A ayat 1 yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP ialah A. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, B. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing, C. Penyerahan BKP kepada pedagang, perantara, atau melalui juru lelang, D. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP, yang E. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang F, penyerahan BKP dari pusat ke kantor cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Yang G, penyerahan BKP secara konsiasi. Dan yang terakhir, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian dan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Sesuai dengan penjelasan UU PPN pasal 4, maka penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A, barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. B, barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Yang C, penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang D, penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor BKP dan pemungutannya dilakukan melalui Dirjen Bea dan Cukai tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. PPN dikenakan atas penyerahan JKP yang dilakukan dalam daerah pabean oleh PKP kepada pihak manapun termasuk pada orang pribadi atau badan yang berada di luar negeri. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Yang kelima, ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean dikenakan PPN. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang ke-8, ekspor JKP oleh PKP. Pengertian dari ekspor jasa kena pajak ialah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau pemesanan dengan bahan atau petunjuk dari pemesanan di luar daerah pabean. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
Yang dimaksud ekspor barang kena pajak tidak berwujud antara lain ekspor hak cipta bidang kesenian, ekspor paten, dan lain-lain. Berikutnya ada subjek pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengusaha kena pajak atau PKP. PPN akan terutang atau dipungut oleh PKP dalam hal A. PKP melakukan penyerahan BKP, B. PKP melakukan penyerahan JKP, dan yang C. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kedua ada non-PKP. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal A. Impor BKP, B. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, C. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan yang D. Melakukan kegiatan membangun sendiri. Berikutnya dasar pengenaan pajak. Yang pertama harga jual, yaitu untuk penyerahan BKP. Yang kedua penggantian untuk penyerahan JKP. Yang ketiga nilai impor, yaitu untuk impor BKP. Keempat nilai ekspor untuk ekspor BKP. Dan yang kelima nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Contohnya yaitu pihak A menjual tunai BKP dengan harga jual Rp25 juta. PPN yang terutang yaitu 11% dikali Rp25 juta sama dengan Rp2.750.000. Maka PPN sebesar Rp2.750.000 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA. Berikutnya tarif PPN. Seperti yang kita tahu, tarif PPN naik menjadi 11% mulai dari April 2022. Tarif PPN sebelumnya yaitu 10% dan tarif ini akan kembali dinaikkan pada Januari 2025 menjadi 12%. Pasal 7 bab 4 mengenai pajak pertambahan nilai dalam RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, perubahan tarif PPN ini akan diatur dengan peraturan pemerintah atau PP disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna. Pemerintah juga menetapkan PPN 0% untuk ekspor, yaitu ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan juga ekspor jasa kena pajak. Menurut pasal 16B dan pasal 4A UU HPP ada 15 barang atau jasa yang bebas PPN, yaitu makanan dan minuman tertentu, uang dan emas batangan, kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah, jasa penyedia tempat parkir, jasa boga atau catering, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan juga jasa tenaga kerja. Dampak dari ekonomi tersebut ialah yang pertama akan memukul daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah, karena naiknya harga bisa menyebabkan merosotnya omset. Dan yang ketiga berpengaruh kepada serapan tenaga kerja akibat dari kebijakan penyesuaian PPN. Next. Dan berikutnya ada tarif PPNBM. Tarif PPNBM diatur dalam UU PPN pasal 8, yaitu ayat 1, yaitu tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua ada ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Ayat ketiga yaitu ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Dan ayat keempat yaitu ketentuan mengenai jenis barang yang dikenakan PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Materi berikutnya akan dibahas oleh teman saya, Septia Eka. Terima kasih, Nita. Selanjutnya akan saya bacakan pertemuan 10 atau bab 10. Faktur pajak. Pengertian faktur pajak. Menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 1 angka 23 yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Lalu ada fungsi faktur pajak. Yang pertama, bukti pungutan pajak bagi PKP
yang menyerahkan BKP atau JKP dan bagi Dirjen Bea Cukai atas impor barang. Yang kedua, bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi PKP pembeli BKP atau JKP bagi yang mengimpor BKP. Yang ketiga, ada sarana pengkreditan pajak masukan, dan yang keempat, ada dasar pembuatan nota retur. Menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A atau huruf F dan atau pasal 16D. Yang B, penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, dan yang C, ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A. Menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1A, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Yang C, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaimana tahap pekerjaan. Yang D, saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pada prinsipnya faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Faktur-faktur pajak terdiri dari faktur pajak standar. Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat pembuatan faktur pajak standar seperti yang diatur dalam Peraturan 24 PJ 2012 pasal 2 sampai dengan UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1A. Hal-hal yang termuat dalam faktur pajak standar seperti yang diatur dalam Peraturan 24 PJ 2012 pasal 5 sama dengan UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 5. Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar, tidak ditandatangani atau tidak ditandatangani menggunakan cap, dibuat melampaui batas yang ditentukan, dibuat oleh pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP, serta termasuk kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri merupakan faktur pajak acak. Lalu yang kedua ada faktur pajak bagi PKP pedagang eceran, yang ketiga ada dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh Dirjen Pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 151 PMK 03/2013, faktur pajak berbentuk 1. Faktur pajak elektronik atau e-faktur, yaitu faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Dirjen Pajak mengenai tata cara pembuatan faktur pajak yang berbentuk elektronik untuk setiap penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Yang kedua ada faktur pajak berbentuk kertas atau hard copy, yaitu faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak untuk setiap penyerahan dan atau ekspor BKP dan atau penyerahan dan atau ekspor JKP. Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Peraturan 16 PJ 2014 DO Peraturan 31 PJ 2017. Penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kepala 136 PJ 2014. Selanjutnya ada pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean impor BKP. Lalu berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 25 yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Lalu selanjutnya ada pengkreditan pajak masukan. Persyaratan umum PM dapat dikreditkan 1 syarat formal, yaitu ada A. Tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar. Yang B. Belum dilakukan pemeriksaan.
Lalu yang kedua ada syarat material, yaitu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, dan yang B, belum dibebankan sebagai biaya. UU PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. UU PPN Pasal 2 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. UU PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Lalu UU PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka disebutnya pajak lebih bayar. Tetapi jika pajak masukan lebih kecil daripada pajak keluaran, disebutnya pajak kurang bayar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Davi. Oke, selanjutnya 11 pajak pertambahan nilai. Pengisian SPT PPN 1111 berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PKP dalam pengisian SPT. 1. Setiap PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya. 2. SPT masa PPN ditandatangani oleh PKP atau orang yang diberi kuasa menandatanganinya sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 3. PKP harus mengambil sendiri formulir SPT masa PPN ke KPP atau KP2PKP atau dengan cara mengunduh atau mendownload melalui laman www.pajak.co.id. Nomor 4, penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP2KP atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Kelima, selain disampaikan secara langsung, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman atau dengan cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.03/2007 dan perubahan atau penggantiannya. Keenam, setiap PKP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN atau menyampaikan SPT masa PPN dan atau keterangan yang diisinya tidak benar atau tidak lengkap secara dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Bentuk dan isi SPT masa PPN 111. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan bentuk SPT terbagi menjadi dua, yakni dalam bentuk hard copy atau formulir dan bentuk kertas dan dokumen elektronik. Isi SPT masa PPN harus memuat data sebagai berikut. Jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP atau kuasa dari WP, jumlah penyerahan, jumlah DPP, jumlah pajak pengeluaran atau disebut penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Hal-hal yang perlu diketahui tentang SPT masa PPN 1111. 1. Yang wajib
yang wajib mengisi SPT masa PPN 1111. Setiap PKP wajib mengisi, menyampaikan SPT masa PPN 111 ini, kecuali PKP yang menggunakan pedoman penghitungan mengkreditan PM sebagai dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 7 dan Ayat 7A, khususnya bagi PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Dalam hal PKP yang melakukan penyerahan PKP yang tergolong mewah, maka kolom PNBM pada masing-masing formulir juga harus diisi. 2. Batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM atau batas waktu serta tempat pelaporan SPT masa PPN 1111. A. Batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM atau PPN atau PPNB yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikut setelah berakhirnya masa pajak atau sebelum SPT masa PPN 111 disampaikan. Dalam hal jatuh tanggal tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur tersebut, hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. B. Batas waktu pelaporan SPT masa PPN 1111. SPT masa PPN 111 harus disampaikan paling lama akhir bulan berikut setelah berakhirnya masa pajak. Ketiga, cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 111. A. SPT masa PPN 111 dapat disampaikan oleh PKP dengan cara manual, yaitu disampaikan langsung ke KPP dengan peraturan Dirjen Pajak, dan atas penyampaian SPT masa PPN 111 tersebut, PKP akan menerima tanda bukti penerimaan atau disampaikan melalui pos perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Bukti pengiriman surat tersebut dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut lengkap. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.